Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Sosiologi di Universitas Negeri Semarang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMA Negeri 1 Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Nah, sudah siap untuk belajar? Siap. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini supaya lebih berkah, mari kita sama-sama berdoa. Kepada Sapriyadi, tolong pimpin doa. Doa dimulai. Nah, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Aditya Warman? Tidak ada ya. Aulia Rahman? Rasul Fajar? Umaira? Isna Alia? Al-Farisi? Tidak ada. Muhammad Alfat? Tidak ada. Muhammad Sugir? Tidak ada juga. Mulia Nabila? Nazatul Riza? Nora Santi? Tidak ada ya. Nur Fazila? Putri Dinda? Putri Nabila? Raisul Akmal? Sapriyadi? Siti Aminah? Wilawati? Nah, baik, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Apa? Apa ya? Nah, kira-kira apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Orang mudik, ya kan? Berarti dia dari kampung, dari kota pulang ke desa, ya kan? Itu berarti mereka selama ini hidup di perkotaan, tetapi asal mereka dari kampung, ya kan? Berarti mereka telah melakukan yang namanya perpindahan dari desa ke kota, atau nama lainnya urbanisasi. Nah, kira-kira apa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap perkotaan? Nah, kalau orang terus-menerus pindah ke perkotaan, kira-kira apa yang terjadi di kota?
oleh adanya urbanisasi. Nah, untuk manfaat jangka panjangnya, kelak ketika kalian dewasa dengan mengetahui bagaimana proses urbanisasi itu, apa dampak yang ditimbulkan oleh urbanisasi, ketika kalian ingin merantau atau ingin berpindah ke perkotaan, kalian akan memiliki pertimbangan yang matang karena mengingat konsekuensi yang dapat ditimbulkan ya. Nah, baik, ini yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu urbanisasi sebagai dampak dari globalisasi. Nah, tujuan pembelajaran kita, nah, siswa mampu memahami urbanisasi sebagai dampak dari globalisasi. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan faktor pendorong terjadinya urbanisasi. Dan yang ketiga, siswa memiliki kemampuan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh urbanisasi. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, kita pretest terlebih dahulu. Nah, coba kalian buka WA grup kita. Di sana saya sudah mengirimkan link untuk pretest. Silakan klik linknya dan silakan jawab pertanyaannya ya. Jangan lama-lama, saya beri waktu 2 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Mencari pekerjaan di kota besar, karena kita menganggap pekerjaan
mudah didapatkan gitu. Selain itu apa tujuan orang pergi ke kota? Untuk pendidikan. Sebagian orang dari kampung kita pergi ke kota itu adalah untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ya kan, dan lain-lain sebagainya. Banyak hal yang menyebabkan orang melakukan urbanisasi, ya. Nah, apa penyebab terjadinya urbanisasi? Penyebab terjadinya urbanisasi itu ada empat. Ya, yang pertama apa? Daya tarik ekonomi. Seperti yang kita bahas tadi, pekerjaan lebih banyak tersedia di kota besar daripada di pedesaan. Nah, yang kedua, daya tarik sosial. Mana contoh daya tarik sosial? Di desa, kita tinggal di desa itu cenderung lebih terkekang daripada orang yang tinggal di kota. Yang ketiga, ada daya tarik pendidikan. Nah, ini misalnya kampus. Kampus itu biasanya letaknya di kota atau di desa? Di kota. Maka karena itulah orang-orang pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Kalau tidak pergi ke kota, maka mereka tidak tahu melanjutkan kemana. Di desa-desa itu biasanya pendidikan hanya sampai SMA, ya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah daya tarik budaya. Kalian kebayang nggak perbedaan budaya kota dengan budaya desa? Ya kan? Di desa kita ada bioskop nggak? Ada. Kita kalau mau nontonnya di mana? Di TV, di rumah, ya kan, atau di YouTube, ya kan? Kita nggak bisa pergi ke bioskop. Siapa di antara kalian yang pernah nonton ke bioskop? Nggak ada, ya kan, karena memang tidak tersedia bioskop di sekitar kita. Nah, salah satu hal yang menarik di perkotaan itu adalah budaya keglamoran kota. Gitu. Coba kalian lihat, di kota itu ada yang namanya tempat hiburan, ya kan? Sementara di desa tempat hiburan itu tidak ada, ya kan? Lalu di perkotaan itu juga banyak mall yang mewah, ya kan, tempat-tempat mewah, restoran mewah yang menarik perhatian kita. Sementara di desa tidak ada, sehingga itu menyebabkan salah satu penyebab orang pergi ke kota untuk melihat budaya kota dan untuk menikmati budaya tersebut, ya. Nah, faktor pendorong urbanisasi itu juga ada 4. Yang pertama, di desa tempat rekreasi sulit untuk diperoleh. Itu kita di tempat kita misalnya, kita kalau mau rekreasi biasanya ke mana? Ke pantai, ya kan? Pantai apa namanya? Pedawang. Itu satu-satunya tempat rekreasi yang dekat dengan kita. Selain itu nggak ada lagi, ya kan, terbatas jumlah tempat rekreasi. Terus yang kedua, penduduk desa terutama kaum muda merasa tertekan oleh adat istiadat. Pada umumnya orang desa itu lebih kuat memegang adat daripada orang kota, sehingga tidak jarang orang-orang muda itu merasa tertekan oleh adat, ya kan. Misalnya seperti pembatasan pulang tadi, perempuan nggak boleh pulang di atas jam 10 malam, itu salah satu adat kita, ya kan. Karena kita nggak tahan dengan adat itu, kita merantau ke kota, kita maunya nggak pulang-pulang. Yang ketiga, penduduk desa tidak memiliki banyak kesempatan untuk memperoleh pengetahuan di desa. Kalau kita tinggal di desa, pendidikan kita ya cuma sampai SMA. Kalau mau jadi sarjana, syaratnya kita harus pergi ke kota, ya. Lalu yang terakhir, lapangan pekerjaan yang tersedia di desa terbatas. Nah, ini juga menyebabkan orang pergi ke kota, karena di kota itu lebih enak dari kerja, bisa jadi buruh, ya kan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya dampak urbanisasi. Dampak urbanisasi ada berapa tuh? Ada 6. Ya, yang pertama apa? Semakin berkurangnya penduduk desa. Ya, semakin
merantau ke Malaysia atau ke Jakarta, ujung-ujungnya di desa siapa yang tinggal? Orang tua yang nggak sanggup apa-apa, ya kan? Berkurang jumlah penduduk, terutama penduduk muda. Ya. Yang kedua, banyak lahan pertanian terbengkalai. Ketika yang tinggal di desa atau orang tua sudah tidak lagi produktif, maka apa kejadiannya? Tanah-tanah ladang tidak digarap karena sudah tidak kuat. Tidak kuat lagi orang tua bekerja, sementara yang muda berpada ke kota semua. Sehingga lahan pertanian dibiarkan begitu saja. Ya. Yang ketiga, hasil panen menurun. Ketika banyak tanah yang tidak digarap, maka ujung-ujungnya pasti hasil dari pertaniannya menurun. Nggak ditanam ya nggak dipanen, ya kan? Yang keempat, tingkat kesejahteraan masyarakat desa menurun. Jika setelah pergi ke kota yang muda-muda mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka bisa mengirim uang ke orang tuanya yang ada di desa. Tetapi ketika mereka ke kota tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, apa yang terjadi? Di desa nggak ada yang kerja, di kota juga tidak, yang bekerja tidak bisa mengirim uang, sehingga ujung-ujungnya apa? Tingkat kesejahteraan penduduk desa menjadi turun. Ya. Yang kelima, munculnya pengangguran di kota. Ketika orang desa pergi ke kota tidak dibarengi dengan skill yang dibutuhkan, maka sesampai di kota mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, makanya nanti di kota muncul namanya pengemis, ya kan, gelandangan, karena mereka menjadi pengangguran setelah tiba di kota. Lalu yang terakhir, kriminalitas dan perilaku menyimpang lainnya meningkat di kota. Ketika sampai di kota tidak dapat pekerjaan, sementara kebutuhan hidup kita terus harus dipenuhi, kira-kira apa yang kita lakukan ujung-ujungnya? Copet, mencuri, ya kan, merampok, begal kalau sekarang, sehingga muncul banyak kriminalitas, gitu ya. Nah, itu dulu. Ada yang mau kalian tanyakan? Ya, Bu. Silakan Mulia, tanyakan apa? Bu, apakah ada urbanisasi yang hanya menyebabkan dampak negatif saja? Apakah ada dampak positif dari urbanisasi? Nah, apakah urbanisasi itu hanya memberi dampak negatif saja? Apakah tidak ada dampak positifnya? Nah, itu coba kalian simak video yang ini ya. Sebentar. Untuk benar-benar ya, silakan kalian simak video ini dengan sebaik-baiknya. Simak baik-baik. Penduduk perkotaan di Indonesia semakin bertambah. Saat kemerdekaan tahun 1945, penduduk perkotaan di Indonesia hanya sekitar 8,6 juta jiwa. Sekarang, hampir 151 juta jiwa tinggal di daerah perkotaan. Masa depan Indonesia bergantung pada kualitas urbanisasi. Proses pembangunan dan alokasi anggaran yang tepat dapat membangun kehidupan yang lebih sejahtera untuk bangsa Indonesia. Sayangnya, kemacetan lalu lintas membebani perekonomian Indonesia setidaknya 6 triliun rupiah per tahun. Dan jutaan keluarga Indonesia belum dapat mengakses perumahan layak huni, air bersih, sanitasi aman, dan pendidikan berkualitas. Bila dikelola dengan baik, urbanisasi dapat memperluas kesempatan bagi semua masyarakat, baik di kota maupun di desa. Bila tidak dikelola dengan baik, urbanisasi dapat memperparah kesenjangan kesempatan dari generasi ke generasi. Masa depan mana yang akan terwujud? Kota yang macet dan penuh polusi, atau kota yang sejahtera, inklusif, dan layak huni? Waktunya semakin singkat. Kita harus tindak melakukan act sekarang untuk mewujudkan potensi urbanisasi Indonesia. 25 tahun ke depan adalah masa yang kritis untuk memenuhi janji urbanisasi, yaitu perkotaan Indonesia yang sejahtera, inklusif, dan layak huni. Menambah dan memperluas sarana dan prasarana dasar akan mendatangkan kesempatan ekonomi untuk semua. Menghubungkan masyarakat dengan peluang dan pelayanan akan membuat urbanisasi semakin inklusif.
dan mengasah serta membantu daerah dan kelompok yang tertinggal akan semakin menuju kesenjangan. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembiayaan pembangunan akan membantu pemerintah melakukan demi kesejahteraan, inklusivitas, dan kelayakan huni daerah perkotaan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai sumber pendanaan untuk pembangunan dan sistem dana perimbangan antara pusat dan daerah perlu dipertajam. Pemerintah daerah perlu didukung dengan perangkat dan pelatihan yang tepat untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Dan koordinasi antar lembaga dan tataran pemerintahan harus ditingkatkan. Demikian juga koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam suatu kawasan metropolitan. Agar berhasil, Indonesia harus bertindak sekarang. Nah, itu dia melihat. Nah, yang lain dan yang lain ya. Nah, ternyata urbanisasi itu tidak hanya berdampak negatif, tetapi urbanisasi itu juga bisa menimbulkan dampak positif jika dikelola dengan baik. Sekarang kalian mengerjakan tugas ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD ini berisi gambar-gambar. Di sini kalian harus diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing untuk melihat dampak apakah yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang ada di dalam gambar ini. Ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya. Silakan diskusikan. Silakan dikerjakan, kasih waktu 15 menit, lebih kurang ya. Silakan. Untuk referensinya kalian bisa membuka buku paket atau bisa juga membuka internet ya. Silakan. Yang tidak paham boleh ditanya ya. Kalau siang sekarang saatnya kita melakukan presentasi. Silakan pilih salah satu anggota kelompok kalian untuk melakukan presentasi ke depan. Dampak urbanisasi yang terjadi pada gambar di atas adalah bertambahnya angka pengangguran. Hal ini disebabkan oleh laju urbanisasi yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di perkotaan. Selain itu, banyak orang desa yang melakukan urbanisasi tidak dibarengi dengan skill yang dibutuhkan untuk bekerja di kota, sehingga sesampai di kota mereka tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah pengangguran yang disebabkan oleh urbanisasi antara lain sebagai berikut. 1. Menciptakan lapangan kerja. 2. Mendanai pendidikan. Orang yang berpendidikan lebih baik bisa mendapatkan pekerjaan dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, desentralisasi kegiatan industri. Kegiatan industri jangan hanya berpusat pada satu tempat atau berpusat di daerah perkotaan saja, tetapi juga harus dibangun secara merata. Nah, kira-kira
workshop. Memberikan workshop usaha, memberikan pinjaman usaha. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak urbanisasi yang terjadi pada gambar di atas adalah lahan pertanian yang terbengkalai. Hal ini disebabkan karena tenaga kerja produktif yang ada di pedesaan berpindah ke kota sehingga tidak ada lagi yang mengerjakan sawah atau ladang. Generasi muda saat ini memang banyak yang tidak berminat untuk bekerja di sektor pertanian karena mereka menganggap bekerja di sektor pertanian tidak keren serta tidak menjanjikan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk merantau ke kota dan bekerja di sektor lain daripada menetap di pedesaan. Penurunan pekerja sektor pertanian berpotensi mempengaruhi produksi komoditas pangan nasional. Jika produktivitas pangan nasional rendah, maka dikhawatirkan tidak akan mampu memenuhi jumlah permintaan pasar yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sehingga kesenjangan antara jumlah produksi dengan jumlah permintaan dapat menyebabkan permasalahan lain, yaitu tingginya harga komoditas pangan. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan, Mulia. Dari kelompok 1 ya. Apa faktor terjadinya urbanisasi? Urbanisasi terjadi karena adanya 2 faktor utama, yaitu faktor pendorong dan faktor penari urbanisasi. Contoh dari faktor pendorong adalah lahan pertanian yang semakin sempit di pedesaan dikarenakan banyaknya penduduk dan pemukimannya. Dan contoh faktor penari yaitu lapangan kerja di kota lebih beragam dibandingkan di desa. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak urbanisasi yang terjadi pada gambar di atas adalah pemukiman kumuh selam area. Pemukiman kumuh atau selam area adalah daerah pemukiman ataupun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal dengan bangunan-bangunan yang berkondisi di bawah standar yang tidak layak dihuni oleh penduduk dengan kepadatan tinggi. Faktor utama adanya pemukiman kumuh adalah karena tidak terbentuknya arus urbanisasi dari desa ke kota. Para pendatang umumnya tidak memiliki pendidikan dan keterampilan seperti apa yang dibutuhkan dunia industri yang banyak di kota besar. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang tidak memperoleh pekerjaan sehingga menjadi persoalan, yaitu pengangguran atau setengah pengangguran dan hidup dalam rantai kemiskinan. Sebagian dari mereka yang pendapatannya tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk menyewa tempat tinggal memilih untuk mendirikan rumah darurat secara liar pada tanah negara atau swasta yang kosong atau pada jalur hijau sepanjang bantaran sungai, pinggir rel kereta api, kolong jembatan ataupun tempat lainnya yang seharusnya tidak didirikan oleh bangunan. Itulah yang menjadi asal pemukiman kumuh. Upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah pemukiman kumuh antara lain: A. Pembangunan fisik dan lingkungan seperti merelokasi daerah kumuh menjadi rusunawa, peningkatan akses sanitasi dan air bersih. B. Capacity building, masyarakat dalam pembinaan, pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman, sanitasi dan air bersih. C. Pembangunan ekonomi dalam konteks meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh agar dapat bangkit dari kemiskinan. D. Pembangunan sosial budaya masyarakat yang diarahkan agar masyarakat memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang terjamin, serta perubahan perilaku masyarakat untuk sadar dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan. Nah, ketika kelompok sudah selesai melakukan presentasi ya. Nah, sekarang mari kita analisis dan kita evaluasi KPD ini. Ya, yang pertama yang dari kelompok 1. Nah, ini adalah gambar yang diperoleh oleh kelompok 1 ya. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini? Apa? Pengangguran. Nah, di sini kelompok 1 sudah berdiskusi dan sudah menghasilkan karya mereka, dan di sini saya lihat isinya bagus. Nah, dampak urbanisasi yang terjadi pada gambar tersebut adalah bertambahnya angka
pertanian. Antara lain, pembuatan program wirausaha muda pertanian. Nah, itu tadi adalah hasil dari kelompok 2. Silakan tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kelompok 3. Nah, ini adalah gambar yang diperoleh oleh kelompok 3. Apa ini masalahnya? Ya, pemukiman kumuh atau slum area ya. Pemukiman kumuh itu adalah daerah pemukiman atau bukan pemukiman yang dijadikan kawasan pemukiman untuk ditinggali atau dihuni, padahal sebenarnya itu bukanlah tempat yang layak untuk dihuni, seperti misalnya bantaran kali atau di bawah kolong jembatan. Nah ya, tapi ada orang yang tinggal di situ sehingga muncul yang namanya pemukiman kumuh. Nah, di sini menurut kelompok 3 ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah pemukiman kumuh. Antara lain yang pertama, pembangunan fisik dan lingkungan seperti merelokasi daerah kumuh menjadi rusunawa yang diarahkan agar masyarakat memiliki akses untuk pendidikan dan kesehatan ya. Nah, demikian itu adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau mengambil kesimpulan? Ya, Bu. Oh, Sapriyadi, silakan Sapriyadi, apa kesimpulannya? Ini adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor desa, tapi juga faktor kota. Faktor desa yang mempengaruhi urbanisasi adalah lain. Lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak kaum muda yang merasa tertekan dengan ada istiadat desa sehingga mereka memilih ke kota. Tempat rekreasi atau hiburan di desa cenderung terbatas. Lembaga pendidikan di desa terbatas, terutama jenjang pendidikan tinggi. Faktor kota yang mempengaruhi urbanisasi adalah lain. Di kota tersedia banyak lapangan pekerjaan. Kehidupan di kota lebih bebas, terutama di lingkungan adat. Tersedia banyak tempat hiburan atau rekreasi. Banyaknya lembaga pendidikan yang tersedia. Dampak urbanisasi yaitu semakin berkurangnya penduduk desa, banyak lahan pertanian terbengkalai, hasil panen menurun, tingkat kesejahteraan masyarakat desa menurun, muncul pengangguran di kota, kriminalitas dan perilaku menyimpang lainnya meningkat di kota. Nah, itu tadi ya kesimpulannya ya. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran, mari kita lakukan post test ya. Terima kasih Sapriyadi untuk kesimpulannya. Nah, sekarang kita lakukan post test. Silakan semuanya buka kembali WA grup kita. Di sana saya sudah mengirim link untuk post test. Silakan dikerjakan post testnya selama 2 menit aja ya. Sekarang kita lakukan refleksi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini. Nah, kira-kira setelah kita melakukan pembelajaran, apa yang paling kalian pahami dalam pembelajaran kali ini? Silakan suruh aja. Pada pembelajaran kali ini, saya ingin memahami tentang urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ternyata banyak hal yang mempengaruhi masyarakat melakukan urbanisasi, baik itu dari faktor desa maupun kota. Yang memahami tentang dampak urbanisasi, yaitu semakin berkurangnya penduduk desa, banyak lahan pertanian terbengkalai, hasil panen menurun, tingkat kesejahteraan masyarakat desa menurun, muncul pengangguran di kota, kriminalitas dan perilaku menyimpang lainnya meningkat di kota. Nah, kira-kira adakah hal yang membingungkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Adakah yang tidak kalian pahami tentang materi urbanisasi kita? Tidak. Berarti semuanya udah paham ya. Nah, kalau udah
Silakan nanti kalian cari referensi